Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari ibu-ibu kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu famshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Al-Mujadilah ayat yang ke-11 ya. Oke, kita lihat terjemahannya ya. Secara umum saja dulu. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 gitu ya. Udah ketemu? Sudah. Lain nampak? Lain. Kalau nak nampak ditambah kacamata ya, Bu. Ya. Oh, lain. Okey. Kalau indah digeser ke depan, nampak di sini. Lah, kita lihat ibu-ibu. Ya. Kalau jauh di belakang tak nampak ya. Nah, ini ayatnya surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 ya. Ya itu artinya wahai. Namanya ya nida namanya itu, Bu. Ya ayyuhalladzi, hai orang-orang yang amanu, itu beriman. Iza itu artinya ketika, apabila, qila dikatakan. Nah, di situ per huruf kan? Ayat-ayatnya disebut di situ. Ya, qila lakum. Lakum itu artinya kamu. Apabila dikatakan kepada kamu, tafassahu, tafassahu, lapang, Bu. Ya, lapangkanlah. Ya. Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah. Nah, seperti ibu-ibu ini sekarang kan bisa sebenarnya berlapang-lapang.
Ya nak, akan berkecil-kecil dakek-dakek. Ya kan, bisa lapang-lapang, ketampek lapang. Ya kan, kena tolong biasa saya ibu-ibu kemari nak. So kalau lah kemari ibu-ibu lah bisa siko bisa duduk, siko bisa duduk gitu ya. Tafassahu. Ya kan, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah fil majalis. Jalasa majalis, orang-orang yang duduk. Ibu pernah dengar kan majelis taklim kan? Majelis itu artinya orang-orang yang duduk-duduk. Taklim itu dari alama, ilmu. Jadi majelis taklim itu sebenarnya bukan hanya perempuan, Bu. Ya, laki-laki juga. Ya kan? Nah, jadi majelis taklim orang-orang duduk-duduk untuk menuntut ilmu. Jadi ibu-ibu majelis taklim itu mulia betul tuh, Bu. Ya. Lagi kada hari Ahad pertama di mana kegiatan ibu-ibu tuh majelis taklim? Di kota. Ahad kedua kecamatan. Gitu dah. Ahad ketiga kelurahan. Kampek baru di tampek masing-masing. Apa yang dakek tampek ibu tu masjidnya? Anur. Oh dulu ambo acok ngaji situ sama Buya Maigus itu kan. Dia acok ambo wirid situ dulu tu. Kalau rancak masjid ini nak. Itu. Jadi majalis artinya tempat orang duduk-duduk. Seperti ibu-ibu ni. Kalau dikatakan kepada kita berlapang-lapanglah dalam majelis. Fafsahu. Maka berlapang-lapanglah. Kalau awak berlapang-lapang ibu-ibu, berlapang-lapang dado menghadap. Kadang di majelis kok kan macam-macam, Bu. Orang gaya nan berbedanya perangai ndak lo samo dah kan. Ya, rambut samo mulai putih. Kalau banyak lo ibu-ibu kok meninggalkan dunia hitam kok. Ya dak. Kalau macam lah putih-putih rambutnya tu berarti lah meninggalkan dunia hitam gitu ya. Sambo janggut ambo ala meninggalkan dunia hitam lo mabuk. Ya kan? Fafsahu maka berlapanglah. Yafsahillah. Yafsahillah itu karena dia pakai fiilnya fiil mudhari di situ, Allah akan selalu melapangkan. Jadi kalau awak namuh melapang-lapangkan orang, maka Allah selalu akan melapangkan kita. Itu satu. Waalaikumsalam. Wa iza qilan syuzu, apabila dikatakan, ya silakan ibu-ibu ambil aja Qur'annya. Kurang atau gimana? Ya, air minum ada enggak di sana Lani? Ambil aja, Bu. Kita di sini kalau ada minum ambil air minumnya. Ya, silakan Bu, di depan juga boleh, di sini juga boleh. Oh, enggak. Bukan ibu tak lambat, kami capek mulai. Kami tidak sabar menuntut ilmu kada. Kalau lah duduk-duduk, ya kan? Amin. Gitu ya. Tadi suratnya surat Al-Mujadilah. Itu untuk pertama ibu-ibu. Mujadilah itu ayatnya ayat yang ke-11. Ya, Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Ya, majelis tadi tempat orang duduk. Famsahu, maka berlapang-lapanglah. Yafsahillahu, maka Allah akan selalu melapangkan kamu. Itu ya. Wa iza kilan syuzu, apabila dikatakan kepadamu, ya kan, pamanya berilah, pamanya berdirilah, ya, maka berdirilah, Allah akan mengangkat, ya. Jadi itu janji Allah, yarfa'illahu alladhi na'amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu.
Walladzina ya utul ilma. Nah, yang didatangkan kepada mereka ilmu. Darajat. Nah, darajat itu derajat. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ta'malun, ya, ta'malun itu dari kata alama, apa saja yang berilmu. Khabir itu teliti, ya kan? Nah, ibu-ibu, ini sebenarnya pertama isinya adab bermajelis. Nah, gitu ya. Jadi kalau ibu mau datang kemana saja pada pengajian, pertama yang terlambat datang tidak usah pakai salam. Nah, jadi pas, iya, masuk saja. Begitu adabnya. Iya. Jadi kalau dimanapun ibu nanti, ya kan, pamannya kan orang lah mulai kok. Mau di majelis taklim kayak gitu kan, ibu masuk saja. Buka pintunya, kalau pakai pintunya tertutup, buka, cari aja tempat. Duduk saja. Iya kan? Nah, kenapa begitu? Nah, karena kita baca salam itu, kita tidak jelas baca salamnya kepada siapa. Iya kan? Berarti ke semua orang kan? Semua orang tuh jawab, bayangkan ibu-ibu. Kalau ada 10 orang terlambat, berapa kali gangguannya? 10 kali. Assalamualaikum. Alah mencalik lah orang seru lah, tak putih lo pengajian. Assalamualaikum. Alah terganggu lah pengajian. Assalamualaikum. Nah, setelah itu dalam lama sudah ustadznya coba salam lah. Assalamualaikum. Itu adabnya, Bu. Jadi mau di masjid atau dimanapun, kalau kita terlambat pengajian sudah dimulai, masuk, ambil tempat. Ya kan? Tempat duduk itu mempengaruhi serius atau tidak serius. Makanya di dalam kitab Imam Bukhari dijelaskan bahwa ada 3 macam orang datang ke majelis taklim. Satu, dia enggan, Bu. Maleh-malehnya masuk. Nyolai tiba aja tapi maleh-maleh. Duduk paling ujung. Kalau di masjid paling belakang tuh. Disuruh ke mukanya enggak muah. Ya kan? Ada yang setengah-setengahnya, payu mau pindah ke muka tapi di tengah-tengah sajanya. Aduh nandake mana ka guru. Aduh. Jadi tergantung semangat awak. Aduh, maksud Nabi itu makanya nanti ada kalimat, ya kan? Wa idza qila lakum tafassahu. Karena aduh mendake mana ka Nabi. Ya kan? Sampai tasak lo Nabi dia. Aduh yo. Terlalu semangat mana gitu Ya kan? Biasanya kan begitu tuh. Nah, kata Rasulullah, apabila dia datang ke majelis tapi hatinya enggan hatinya tuh, nyolai tibo yo pi ba alai ndak katibo sagan lawak kan ndak. Nah, gitu. Itu Allah pun enggan memberikan ilmu kepada dia. Jadi kalau dia enggan menerima ilmu, maleh-malehnya Allah pun malas memberi ilmu pada dia. Kalau dia setengah-setengah hatinya, Allah pun sangat-sangat lo bagi kita. Kalau dia full berharap, maka Allah pun berharap pula berberi kepada dia. Itulah kalimat di situ ada utu. Coba lihat ibu-ibu itu. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu. Utu itu artinya di dalam, coba lihat kosakata aja situ. Apa artinya? Didatangkan atau diberi kan? Asal katanya ata itu datang. Iya, siapa yang memberinya? Yang memberi ilmu ini siapa? Allah. Itu ibu-ibu harus pahami itu bahasa ibu datang kamari tidak ada yang memaksa, berarti keinginan ibu mana datang kan itu tuh. Beda orang kalau mengaji di tempat lain, nyo sambil pergi solat ke situ dengan pengajian, sambil jalan-jalan tapi lawi ada pengajiannya dah. Jadi
Kalau ibu-ibu ndak ada kemari, malah ibu belum pernah kemari lah kan. Ya kan? Datang ibu kemari, ibu buka, Allah yang akan memberikan. Jadi semakin ibu berharap untuk dapat ilmu, maka Allah semakin berharap memberi ibu-ibu. Nah, itu dia tuh. Ya kan? Itu makanya pas tiba ambil saja. Nanti kan udah ibu tahu untuk yang apa? Yang kedua kalinya nanti toilet ibu lah tahu, janjang nanya ibu lah tahu. Ya nak? Al-Quran tetap ada di situ, kita sediakan, ya kan? Saya punya Al-Quran ini lebih kurang 100 lebih, ya. Nah, kemudian tempatnya itu juga siapkan. Sekarang lagi kita order, ada tempat duduk sekarang nih Bu dari plastik, khusus untuk. Jadi jemaah ini kan nampar tamu, tando-tando usia tuh Bu, tidak bisa didustai. Duduk nak menyanda, saudara tuh nak maunjuh, itu tidak bisa didustai itu deh Bu, ya kan? Nanti insya Allah mungkin dalam minggu atau beberapa hari ke depan itu akan ada tuh tampek khusus. Jadi bisa duduk di situ tapi menyanda. Lah aduh apanya lebih baik. Jadi rancak. Tidak masalah Bu, si koko mengaji yang penting malah dia boleh Bu, lalu guys boleh ya. Ibarat tidak lalu latih kan. Ya kan? Yang penting telingonya oleh menengah. Gitu nak. Ada lalu ayam namanya Bu. Slip chicken namanya tuh. lalu ayam. Ya ada faktor usia. Iya kan? Coba kalau ibu datang kemari mau 20 dulu, ndaklah 2 kursi kodoh. Ya nak? Kau datang ibu kemari mau 20 dulu, kan tak boleh kursi kodoh. Iko baru adonyo, baru kini lo baru. Iya kan? Nah, makanya Allah itu memberikan ilmu. Jadi bukan ustaz Bu. Ya, jadi tidak ada ustaz kok yang hebat dah Bu. Ya kan? Kalau Allah, aduh Bu. Ustaz tu santai saja, tapi masuk ke dalam hati awak. Aduh nak busa-busa mulutnya jadi langah orang tu. Aduh nak. Ya, nyo masuk ndak masuk ke dalam hati awak tu ibu-ibu, bukan karena ustaznya. Sedang Nabi Muhammad saja menyampaikan lihadun ndak masuk. Betul tak? Siapa buktinya? Abu Talib. Nabi yang membisikan tu kalimat la ilaha illallah maja. Ya paman, masuklah ke dalam Islam paman. Dia ndak membuka diri sampai mati ndak dapat hidayah. Allah datangkan. Ya kan? Itu di situ dia tuh. Nah, jadi ada berlapang-lapanglah di dalam majelis. Kalau diminta mundur, kalau diminta maju. Nah, gitu. Jadi pokoknya ibu-ibu kadang-kadang berkumpul-kumpul aku kan beda-beda kok. Ya, background berbeda, perangai berbeda, karakter berbeda. Aduh jemaah aku ibu mudah tersinggung. Ya, tapi capek lu lupanya. Aduh seperti itu. Bawa bisa berlapang-lapang di situ. Ada lo jemaah aku capek tersinggung, tapi lama lupanya. Ambo tak dendam dah Ustaz, cuma lamo takana Ustaz. Itu. Nah lamo takana tu dendam namanya tu. Dia nak jauh orang dah Bu. Puncak rumah saya nampak asaki yatim. Oh siku pajak tu tinggal kiranya yo. Dia nak dendam tu. Ada yang seperti itu. Iya kan? Ada nan lambe tersinggungnya Bu. Tapi lamo lah hilangnya. Ada nan lambe tersinggungnya, capek lo hilangnya. Ada seperti. Jadi karena karakter awak berbeda-beda, ya kan? Maka itu berlapang-lapanglah. Lapang pikiran, lapang dado menghadapi kondisi-kondisi yang ada. Banyak lo ibu-ibu nan ndak cocok jo awak. Ya kan? Ada nan cocok di awak, ada nan tidak cocok jawab. Itu adalah kondisinya tuh, ya kan? Nah, ini kondisi. Maka itu diingatkan di sini bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, mengangkat Bu, orang-orang yang beriman di antara kamu
dan orang-orang yang diberi ilmu. Siapa yang memberi ilmu? Allah. Nah, itu dia di sini dikatakan. Ya kan? Orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya kan? Nah, itu nak awak kajar, Bu. Bahas supaya Allah mengangkat derajat awak. Mungkin di hadapan manusia awak kok tak dihargai orang, Bu. Tak masalah. Yang penting kita dihargai di hadapan Allah. Gitu ya. Itu satu. Oke, sekarang kita lihat ibu-ibu. Oke. Ini ibu-ibu sekarang jom motor kemari. Jalan kaki ada ya? Yang dalam motong belakang dekat Mas Haji. Kan dia rakit tu ibu-ibu kemari ya. Yang paling jauh tinggal ambo Bu. Bu tinggal ambo Lubuk Buaya. Ya, tapi insya-Allah nanti ambo kepindah akan acuk di Siko karena memang kegiatan banyak di Siko. Ya. Ibu menempuh jalan, ya. Ini ada hadis ini, coba lihat hadis ini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma zahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Ada yang jalan motor, ada yang jalan auto, ada yang jalan kaki. Ya kan? Maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi kini ko ibu-ibu, ambo membuka iko sajanya. Duduk ambo siko, nan datang meraja agama, ambo ajar agama. Kalau ibu mendengar pengajian di Masjid, selesai ibu pulang. Jo ustaznya ndak kenal, ikonya ndak tahu. Kadang nanti sampai ustaz tu lah, ya do buang jo ibu, kadang-kadang ndak do lo. Ya ndak? Iya tak itu? Nan gata lain nan digawi lain loh. Bukan salah ibu, bukan salah ustaz. Karena pengajian dibuka di situ, orang umum. Tapi kalau di Siko enggak, Bu. Di Siko ibu boleh berpasan. Pak Ustaz, tolong nanti dibahas mengenai ini. Boleh. Pak Ustaz, tolong tunjukkan kami ikut Pak Ustaz. Boleh, Bu. Ya, kalau ndak bisa dekat rame-rame Bu ke ruangan dari sebelah. Namanya ruangan konsultasi. Apa sih masalah? Tadi ada apa-apa tadi itu? Konsultasi. Mengaji 20 menitnya Bu, konsultasinya sejam. Kalau dekat orang rame dibuka, banyak masalah umat kok kami ndak tahu. Ya ndak selalu lo jadi psikolog, pokoknya lain namuah. Gitu ha. Mana bisa kami tunjukkan. Kalau tak bisa, kami carian lo orang nan ahli di bidangnya. Ya kan? Begitu Bu. Jadi memang datang tu ada masalah yang bisa kita selesaikan. Termasuk masalah ekonomi. Aduh di sebelah rumah ibu lah 3 hari tak makan, datanglah ibu kemari. Ambo balik bareh. Betul. Karena di awal Siko ada namanya mitra pemungut zakat. Ya, saya mengumpul zakat-zakat dari orang-orang yang kaya. Nanti saya telepon, Pak, kalau jemaah pondok tadabbur lah 3 hari dah makan. Kalau meninggalnya Pak urusu, piti Pak banyak je Bu. Bisa Bu itu kan? Ya kan? Nah bisa Bu, tidak bisa. Jangan sampai makanya ibu-ibu datang kamari kok menjadi keluarga besar Bu. Ya, hubungan kita ini bukan hubungan ibu mengaji, belajar, jambo itu tidak begitu dah. Ada masalah ibu sampaikan, kalau tidak dekat orang ramai tidak bisa face to face namanya. Ya kan? Hah? Bisa Bu. Ini saya Ustaz. Hah? Ini saya sampaikan kalau Ustaz, kami kan banyak orang asli di situ. Iya. Banyaklah yang kurang-kurang mampu. Iya, yang penting kalau dia mau mengaji ke sini, dulu kan begitu Bu. Itu salah satu contoh ya, Dia datangkan Nabi. Ya Rasulullah, tidak ada yang kena masak untuk anak-anak. Kata Nabi, duduk siko. Kita tunggu nanti ada orang mantan sedekah. Ya banyak orang nitip-nitip, orang yang ingin, ya kan? Kan ada tuh, kalau kini namanya Basnas. Kalau dulu namanya Baitul Mal. Ya kan? Jadi pasnya menunggu orang kama bantu,
Ya, ada orang yang akan membantu kan? Orang yang datang tadi itu dia jaga mo. Gitu caranya bu. Tunggu ya, tunggu sebentar dulu. Gitu ya. Sambil menunggu beko ada bantuan. Dia gini ilmu agama. Gitu caranya bu. Ya, datang-datang saya minta-minta saya kemari itu payah loh magianya. Ya, ada feedbacknya bu. Ikut pengajian, ilmunya bertambah, masalahnya bisa diselesaikan. Gitu. Yang sifatnya ndak kadang-kadang, kalau kadang-kadang di basnas sedang di basnas tidak terselesai, dan kadang-kadang tidak. Yang sifat-sifatnya yang kecil-kecil masalah rumah tangga tadi itu ndak barasuk dapurnya lai sagantang gadu gantang kita lagi bare. Ya kan, ndak makannya sekeluarga lai kita lagi lawak pawaknya. Ya kan? Itu bu. Malahan kita carikan orang-orang pihak ketiga bu. Ya kan? Bu ketua tahu tuh, lama tahu jambo. Makanya bu salah satu yang bukana di Sikoko adalah grupnya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Siko. Bisa pergi mengaji kamari gitu. Karena ambo di Sungai Sapi itu di Anur tuh, ada yang dekat bandar tuh pakai menara. Masjid apa nama itu? Anur kan tadi tuh, Masjid Raya tuh. Pernah ambo ngaji situ. Pernah menceramah tuh, ibu-ibu nyelis taklim kan? Sudah zuhur, ya kan? Sampai asar. Salat asar mau situ gitu. Ya kan? Jadi ibu-ibu, jadi bukan ini hubungan keluarga. Ya kan? Harus terjalin hubungan keluarga gitu. Apalagi nak kedake siko, ada yang sakit, ada yang barale. Tapi diundang, kalau barale datang saja tidak boleh kan? Iya kan? Artinya ternyata kita ini menuju jalan ya ke surga. Ibu, ini hadis ya didengar oleh sahabat Nabi di Madinah tentang hadis ini. Lalu dicarilah siapa menerima hadisku dari Nabi. Tidak ada seorang di Madinah doh. Karena sahabat-sahabatku lah banyak nan ke Syria, ya kan, ke Sam, ada yang ke Yaman, ya kan. Ada Muaz itu ke Yaman tuh dikirim, ya kan. Ada yang ke Sam tuh Palestina kini, Palestina, Jordania, Syria, ya kan, Lebanon tuh Sam namanya tuh. Ada ibu kota Syria, Damaskus. Dari Madinahnya bu datang ke Damaskus untuk menanyuan hadis cik kokoha. Nanya kokoha. Dari Madinahnya datang menanyuan, iyo kok engkau dulu menerima hadis kokoha. Hadisnya konya dari Madinahnya datang ke Syria yang jaraknya lebih kurang 900.000 kilo, ya kan? Bayangkan itu. Tidak 1.000 dah bu, ya kan? Berapa jaraknya tuh? Datang dulu malah 2 pesawat bu, pakai unto, ya kan? Ibu kok paling 1 kilo 2 kilo dari Siko enak. Ada jalan kaki di baru di Juang Siko kan? Tapi kalau ke situ belok ya agak jauh enak. Ini hadisnya, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia sedang menempuh memudahkan jalan-jalannya ke surga. Maka itu ibu-ibu, kita niatkan hari ini kita belajar agama ini, bentuk ada wadahnya, hanya niatnya ingin semakin dekat dengan surga. Itu satu, ya. Kemudian coba lihat di sini. Surat Fatir. Kalau ibu cepat buka boleh surat Fatir. Ya. Fatir itu surat keberapa? Surat Fatir. Surat apa tadi? Fatir 35 bu. Surat yang ke-35. Ayatnya 28.
28. Surat 35, surat Fatir ayat 28. Oke. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtaliful wanuh kadzalika innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Oke, kita lihat terjemahannya. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama di situ pemahamannya orang berilmu, itu maksudnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, ada rahasianya tuh ibu-ibu. Di sini disebutkan ada manusia, ada binatang melata yang buas, ada binatang yang jinak. Macam-macam pula warnanya tuh. Di antara makhluk Allah, nah, siapa itu yang makhluk Allah disebut itu? Manusia dan hewan. Ada manusia, ada binatang buas yang melata, ada binatang yang apa? Yang jinak. Macam-macam lah warnanya, Bu. Ada warna hitam, ada warna merah, ada warna putih, ada warna abu-abu. Ya kan? Di antara makhluk Allah tadi, berarti kan perbandingannya tuh manusia, ya kan? Hewan, baik hewan yang melata atau hewan yang ternak, yang jinak, yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Itu makanya ibu-ibu, udah aku rasio mau sampaikan. Itu makanya Jawi, Kambiang, Kabau, ndak perlu ke Mas Haji, Bu. Ndak perlu dong. Hah? Itu masalahnya. Kalau pahinya ke Mas Haji, Bu, Kabau, Jawi, Kambiang tuh nyedabih orang. Celilah waktu korban kan? Yang takut ndak akan diminta pertanggungjawaban dah, Bu. Mau hewan yang melata atau hewan yang jinak, ndak diminta. Kalau nyo mati selesai, Bu. Iya nak? Kalau mati nyo kan selesai sekali itu. Ndak ada pertanggungjawaban tuh. Tetapi, nah gitu ya. Ini kan ayat nih, ibu-ibu. Wa minan nasi wadawab, di antara manusia dan binatang-binatang yang berkeliaran atau melata, wal an'am, ya kan? Atau binatang yang jinak, yaitu binatang ternak, ya kan? Mukhtalifu alwanuhu, anwar. Ada nama orang Anwar. Anwar itu artinya warna-warna, ya kan? Nur, cahaya, anwar, bercahaya, berwarna. Itu dia tuh, ya kan? Innama yakhshallah, yang takut kepada Allah di antara makhluk tadi itu, min ibadihil ulama, yaitu hamba-hambaku yang punya ilmu. Jadi ulama di situ alim,
Jadi kalau ibu-ibu punya ilmu, lalu ibu takut kepada Allah, ibulah yang dimasuk ayat kau. Banyaknya ilmunya bu, tinggi-tingginya ilmunya, hebat-hebat, tidak takut kepada Allah dah. Sama aja binatangnya. Patangnya berkuak-kuak bu. Yang korupsi, hukum mati. Yang apa lagi? Yang mengkhianati rakyat, hukum mati. Akhirnya tertangkap OTT, Wakil Menteri Tenaga Kerja. Ya kan? Noel apa namanya tuh? Ya kan? Nyolah yang maliang, nyolah korupsi. Kalau bicara lah ibu-ibu, nyolah bicara tidak takut kepada Allah. Dia memang tidak Islam kan? Jadi yang dimaksud di situ ibu-ibu, ulama di situ orang alim, ibu punya ilmu dah, ilmu itu membawa awak takut dengan Allah, berarti itulah itu yang dimaksud di situ. Jadi kita kalau gitu ibu-ibu, awak mengaji agama ko menambah rasa takut awak kepada Allah. Nah itu targetnya. Nah, lah terbayang ibu-ibu tuh. Ya kan? Tadi diangkat derajat awak. Balapang-lapang lah awak. Ya dah, Allah yang akan melapangi awak. Sudah tu tadi, apa lagi hadis tadi? Awak membuka jalan-jalan ke surga. Kini apa kata Allah di sini? Rasa takut kepada Allah. Kan itu yang diminta. Jadi mengaji agama kok ibu-ibu untuk semakin bertambah ketakutan awak kepada Allah. Kalau bertambah ketakutan kita kepada Allah, berarti awak hati-hati. Kalau mengecek hati-hati, kalau berbuat hati-hati, kalau mengambil sesuatu harus hati-hati. Akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Ya kan? Nah, di antara ilmu yang bisa membawa awak takut kepada Allah itu adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Makanya menjelang kamu meninggal ibu-ibu apa yang diajar? Menjelang awak kamu meninggal apa yang dibacakan? La ilaha illallah. Ibu-ibu, di waktu kau resmi ya, artinya bukan tak dulu mati yang tak resmi ya, tapi yang normal kan hadir pada waktu itu. Kalau ada yang meninggal, hadir di situ malaikat. Hadir di situ setan bu. Ya, kalau leha dulu awak di pihak keluarga, hadirlah awak situ. Setan membisikkan bawa supaya tasasek. Macam-macam yang dibacanya di situ. Aduh, orang meragang mati, ada menyabui A, B, C, D, macam yang meninggal. Aduh tuh, itu setan membisikkan kayaknya. Tapi ada loh malaikat yang membisikkan kayaknya. Adanya gambarkan tuh. Ya kan? Dia gambarkan. Nah gitu. Kau tampik di surga, maka ada orang meninggal tu tersenyum-senyum. Anda tak pernah nampak ibu-ibu? Terus senyum-senyum wajahnya. Ada yang melih matanya, ada yang wajah apa kanyangnya kau berkeringat. Ya kan? Ada yang berhasil wajahnya ketika meninggal dibandingkan waktu hidup. Nah, awak-awak kok disuruh membacakan kalimat la ilaha illallah. Sehingga disebut gini. Nyo kadang-kadang di rumah lah meninggal seserobok dia awak. Itu makanya rasionya ibu-ibu disuruh awak beristighfar satu hari. Ya, beristighfar awak tiap hari. Kalau kita berzikir, kalau awak berzikir, awak bersama Allah. Ya kan? Orang berzikir itu kan orang bersama Allah. Di walaupun seorang di kamarnya, kalau dia selalu berzikir, selalu teringat kepada Allah, maka dia meninggal bersama Allah. Itu makanya. Itu. Iya. Itu makanya barangkali Nabi menyuruh beristighfar sehari. 100 kali kan? Iya. Ibu-ibu, ada orang meninggal tergantung apa yang dia asik-asik. Kata Rasulullah begini, matan nasu bima ta'isubih.
Manusia akan mengalami kematian tergantung apa yang dia asik-asik. Berarti itu bukan kehendaknya ya Ustaz? Iya. Ibu mau matinya seperti apa? Oh, dalam membaca kalimat zikir, basahilah lidah selalu, basahilah hati kita dengan zikir. Nyo busa dibutian bekonyo. Pas nyo kajian wa di orang, apa yang keluar dari mulut wa? Keceknya lah. Astagfirullah. Berarti astagfirullah tu di dalam tu. Nyuma yang ada dalam cerek, Bu, di tunggangan, itu yang keluar. Kalau yang dalam cerek itu air putih ya, keluarnya air putih. Kalau dalam cerek tu kopi susu, keluarnya kopi susu. Kalau dalam cerek tu air putih, tu keluarnya teh talua. Ndak muah tu dah, Bu. Kemudian saja kalau tak kaji, wah, oleh belaki mandai kau. Kalau belaki mandai kau. Ada kan? Maka itu awak meninggal kau dalam keadaan seperti apa? Kitalah yang menentukan. Kalau ingin meninggalnya dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah dalam hidupnya sujud. Ada orang, Ibu, liado yo organ, liado yo musik, nyo banyanyi ke situ, banyanyi kemari, tiap hari, pagi, sore, petang, malam. Pertanyaannya, kalau matinya dalam keadaan apa? Lek mungkin dalam keadaan berzikir tuh. Nyanyi asik-asiknya berlagu-lagu. Aku bukan pengemis cinta. Ada yang mati itu kan? Sedang berlagu-lagu, melonjak kemari kan? Ibu-ibu, kita kok tidak pernah luput dari kematian satu detik pun. Jangan pernah menganggap enteng. Ketika awak lupa, tiba kematian awak bakah. Kini yang paling terbaik itu kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Buka ibu-ibu surat Muhammad ayat 9 balik. Surat Muhammad. Surat ke berapa? Muhammad. 47 Surat yang ke-47. Nanti ibu tak biasa tu. Kalau lah biasa balik ayat, ya kan? Nah, gitu ya. Besok ibu-ibu ndak ada bawa pena, bawa karate, kalau beraja ya. Kalau kapan perlu ada buku cik. Beko tinggal calik-calik di rumah. Iku ayatnya. Ibu kalau hebat bana orang pergi menangkuk rusuh, Bu. Menangkuk kijang. Tapi kalau ndak nyokabe, apa yang terjadi? Lape. Le tahu ibu-ibu. Pengabe ilmu apa? Supaya ilmu kau ndak lape apa? Catat. Jadi ilmu kau supaya ndak hilang, ndak lapehnya dicatat, Bu. Jadi ke depannya seperti itu. Surah Muhammad tadi, ayat keberapa tadi? 9 balik. Surat Muhammad ayat 9 balik. Nah, itu dia. Kita baca ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Sadaqallahul azim. Kita lihat terjemahannya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah.
dan mohon ampunlah bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, orang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Nah, di sini kan terjemahannya kurang greget itu ibu-ibu, maka perlu dijelaskan. Maka ketahuilah, nah, kan gitu ya. Padahal kata alama tadi ilmu, ya kan? Jadi fa'lam itu artinya maka berilmulah. Nah, itu maksudnya. Apa yang perlu kita ilmui ibu-ibu? La ilaha illallah. Apa itu ilmu tentang la ilaha illallah? La na'budu illallah. Tidak ada yang kita ibadahi, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah. La ta'at, tidak ada yang kita taati kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kita ingat kecuali hanya Allah. Itu yang disebut fa'lam. Maka berilmulah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada nak ibadah itu, Bu. Ibu-ibu tidak boleh datang ke sini kecuali karena Allah. Kalau karena yang lain, ibu-ibu, siap-siap lagi ibu-ibu kecewa. Abi wakatu, abi tenaga. Makanya nanti akan ada nanti qasdu qalbi. Itu kajian kita nanti itu. Tujuan kita itu hanya Allah saja. Mau bersedekah, mau puasa, mau sholat, mau zakat, mau berbuat, seluruhnya tujuannya hanya Allah saja. Kalau gitu ibu-ibu tidak penting orang mandang awak, orang mencali awak, orang memuji awak, orang menyabui awak, tidak penting. Karena yang kita tuju hanya Allah. Maka itu berilmulah tentang la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, wastaghfir li zambika. Pertanyaan pertama, sia nang pernah sekali saja babek dosa, tolong angkat tangan. Kan Pak perlu tu. Kalau wajah mau calik kau wajah-wajah ndak berdosa Pak mau calik. Kalau wajah akan masuk surga Pak mau calik kau. Ya tak? Amin. Pi wajah saya dulu, Bu. Wastaghfir li zambika, minta ampunlah atas dosamu. Iya kan? Kanya itu kepada kita itu. Wastaghfir, minta ampunlah kamu li zambika, untuk dosamu. Kalau gitu ibu jangan pikir-pikir dosa orang. Dosa awak saya pikir. Dia bercalik tetanggamu Ustaz malih ke masjid, itu dosa orang awak pikir nama itu. Ambo cali anak si anu Ustaz, dah ada Ustaz lah. Awak dosa awak nak dipikir. Kalau anak si anu tu rabat posisi sama Bu. Majak itu bagus tuh. Kalau nak pikir bah orang dosa orang bah si anu bah komodo itu, ndak itu nak pikir tau. Iya kan? Rabat posisi lah pernah Bu dengar. Anak orang Padang Panjang, anak orang Sarwaso, anak orang Bukit Tinggi, anak orang Solok. Nah, anak-anak dipikir nak orang. Saya kamu apa iya? Ya tak? Anak orang ndak naknya. Anak Ambon tawa apuloh. Ya kan? Itu makanya di situ dimintaan wastaghfir li zambika. Minta ampunkanlah untuk dosamu. Maka setiap hari Bu, ibu tahu bila minta ampun terbaik? Malam bila? Sepertiga malam di ujungnya. Di ujungnya Bu. Jadi malam tu ibu solat tahajud, baca Quran, sedatu beko, di ujung malam menjelang masuknya waktu subuh. Situ ibu sediakanlah waktu 5 minit atau 10 minit. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim.
wal mustaghfirina fi ashar. Itu waktu yang terbaik. Itu setengah 5 kan? Enggak setengah 5 dong. Tergantung waktu. Pokoknya kini waktu subuh jam 5 lewat berapa? Jam 5 lewat 5 berarti jam 5. Pokoknya menjelang waktu subuh masuk. 10 minit menjelang waktu subuh masuk. Kalau masuk waktu subuh jam setengah 5 berarti 10 minit sebelum itu. Kalau masuk subuh jam 5, waktu subuh kau kan bervariasi. Jadi ibu stadion waktu. Ya kan? Minta diri awak. Kadang-kadang perlu loh ibu-ibu. Ada awak di kamar seorang awak kunci pintu menghadap baudu awak tu kena diri awak. Badoso sepulang. Kok meninggal engkau kini kira-kira baah. Karena jo diri awak, karena jo dosa awak, minta ampun kepada Allah. Tu beko malele saya ya mata awak tu. Mungkin kata-kata awak selama nyo jare ndak pernah lupa je balam dah bu. Nan balam lupa je jare. Iya kan? Perlu sekali tu bu. Kalau awak ingin tadi konsep awak ingin mati dalam keadaan baik. Makanya risiko dulu. Dibuatkan risiko. Apa risiko? Ya. Wastaghfir li zambika. Minta ampunlah kamu kepada Allah atas dosamu. Setelah itu apa lagi? Walil mu'minin wal mu'minat. Minta ampunkan. Boleh tak kita berdoa untuk orang lain? Boleh. Ibu minta doa kamu, boleh. Ya Allah Ustaz, tolong doaan dosa hamba supaya diampuni Ustaz. Tolong doaan supaya dibukakan pintu rezeki Ustaz. Boleh. Itu tandanya Allah perintahkan. Dimintaan awakku, dak awak saja berdoa dak. Tu makanya ada Allahumma ghfirli mu'minina wal mu'minat. Iku ayatnya Surah Muhammad. Kalau ibu punya karate, punya buku, ibu lah bisa tulis. Kau surah Muhammad ayat 9 balik. Nanti ada poinnya tu. Izinyo disuruhnya awak berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Dan kedua awak disuruh meminta ampun atas dosa awak. Dan ketiga isinya apa? Ya kan? Minta ampunkan dosa orang lain. Makanya ibu-ibu salat jenazah itu salah satu rukunnya mendoakan jenazah. Kalau tidak sampai doa awak untuk orang tua, lalu guna awak disuruh oleh Allah untuk berdoa. Kan Allah kau yang nyuruh kau, kamu doakan saudara-saudaramu dosanya, tapi tidak seluruh manusia didoakan. Orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Makanya syariat solat jenazah itu satu di antara takbirnya adalah membaca Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Siapa menyuruh minta ampun dosanya kau? Allah. Awak minta ampun kepada siapa? Kepada Allah. Seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, engkau memerintahkan kami untuk meminta ampun atas diri kami dan minta ampun untuk saudara kami. Iya kan? Itunya tuh. Bako paralu mana kalimat la ilaha illallah ke bu? Joiko awak dulu. Dia ambil perjanjian alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Kan itu. Kini dipakoko dengan kalimat syahidna itu dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Itu dia tu. Itu pentingnya ibu-ibu disuruh awak berilmu tentang kalimat la ilaha illallah, ya kan? Oke, saya lihat di sini. Oke, ini tidak dalam ayat tapi hadis. Ini hadis Abu Daud. Wa fadlul alim ala abid ka fadlil qamar ala sa'il kawakib. Perbandingan ilmuwan, orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Ini abid. Orang yang ahli ibadah disebut abid. Orang yang berilmu disebut alim. Ibu kini untuk menjadi ahli ibadah atau menjadi ilmuwan? Kan untuk ilmu kini kan? Alim. Perbandingan kata Rasulullah antara orang alim dengan orang yang ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang. Bulan itu ciek banyak. Cieknya tapi cahayanya mengalahkan
bintang-bintang yang banyak. Itu makanya ibu, kalau ada orang yang ibadah-ibadah di masjid tapi tidak jual ilmu, mulai baca cara beruduknya, baca cara solatnya, baca cara takbirnya, tidak berilmu dia. Sementara waktu orang berilmu lalu, mana yang ditakuti oleh setan? Yang berilmu yang lalu tuh. Sebab kalau nyo berilmu, orang berilmu kalau jago, nyoba ibadah dengan ilmu. Sementara waktu yang beribadah kok tidak dengan ilmu, maka diperbandingkan antara ilmu orang yang berilmu dengan orang yang beribadah tapi tidak berilmu. Kafat lil qamar, perumpamaannya seperti bulan dengan bintang-bintang. Cobalah ibu, kalau terbit bulan purnama, lihat nampaknya bintang lain? Tak. Makanya kata seorang, istriku kesalahannya sebanyak bintang di langit. Tak tanggung-tanggung kesalahan ibu-ibu kan. Sebanyak bintang di langit, tapi kebaikannya satu seperti matahari. Cie kebaikan ibunya, tapi seperti matahari. Gara-gara cie kebaikan itu hilang keburukan dan sebanyak itu. Jangan sampai tawaliat bu. Ya nak? Nah gitu. Jangan sampai tawaliat. Jadi walaupun banyak kesalahan, tapi kebaikannya cahayanya besar. Makanya kalau lah tabi matahari, habis adonya bintang-bintang tu. Jadi kana aja lah bu. Iko gara-gara hujan sehari, hilang panih setahun. Ya kan? Lupo. Gitu. Ini dikatakan bu. Ya kan? Jadi orang-orang yang sedang belajar ilmu itu ternyata dia sedang mempelajari keutamaan dibandingkan dengan antara bulan purnama dengan bintang-bintang yang banyak. Kalau tiba bulan purnama itu ada nampak saya bintang tu leh. Nyu ada bu, tapi cahayanya tidak nampak leh. Begitulah kehebatan ilmu. Itu pentingnya ibu-ibu belajar agama. Ya kan? Oke. Coba lihat di sini. Wa innal malaika la tada'u ajtinaha li talibil ilmi ridan bima yasna. Wa innal malaika, malaikat la tada'u mengembangkan sayapnya. Malaikat itu pakai sayap bu. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Kalau udah bergerak kencangnya seperti kilat. Nah nanti ibu ketemu tuh surat An-Nazi'at, ya. Nah bukalah selayang itu surat An-Nazi'at itu seperti apa. Di juz 30 letaknya bu. An-Nazi'at. Nah seketik saja baca lihat. Nanti ke depannya seperti itu bu ibu-ibu belajarnya. Nah An-Nazi'at. Lihatlah ayat 1 sampai ampe itu seperti apa itu di sini. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Nah, coba lihat sini tuh. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Dah ketemu? Malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Bara kancangnya malaikat tu. Ya kan? Surat yang berapa? 79. Surat yang ke-79. Di juz 30 letaknya. Ya. Paling ujung. Ya. Wasabihati sabha, malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fasabiqati sabqa, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Kini malaikat yang bersayap itu ibu-ibu, malaikat yang bersayap itu mengembangkan sayapnya. Ya. Ayat 1 sampai 4.
Demi malaikat pencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepatnya, demi malaikat yang berlomba-lomba saling mendahului. Ya kan? Sabiqati sabaqah. Nah, kini malaikat yang cepat, yang hebat itu, Bu, dia mengembangkan sayapnya, meletakkan sayapnya. Mengembangkan sayapnya, tandonyo sanang mencaliak orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, itu dia tuh, Bu. Sanangnya mencaliak orang-orang sedang menuntut ilmu. Wa innal malaika, nyo doaan, Bu, awak kuah pagi-pagi kau berdoa, didoakan oleh malaikat supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, bukan itu saja kiranya, Bu. Bukan itu saja. Nah, dalam hadis itu dinyatakan begini. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Coba lihat di sini. Bahwa sesungguhnya penghuni langit, penghuni bumi, serta ikan-ikan. Ibu tadi lewat banda-banda ada tak? Ada ikan di situ? Ikan apa? Ikan pantau. Di situ ada ikan sapu-sapu. Ada tak? Coba cari kemari ibu-ibu. Sesungguhnya orang yang berilmu diminta ampunkan untuknya siapa? Man fis sama. Oh, yang ada di langit. Apa yang ada di langit? Malaikat. Ya kan? Maka dia pakai man fis sama. Wa man fil ard, yang ada di bumi. Termasuk hitan. Ya, hitan ini ikan. Ikan-ikan nanado dalam air. Terbayang ibu-ibu tuh. Bara banyaknya ikan di lawi, banyak ikan di kolam, baik ikan. Itu kalau ibu punya akuarium di rumah. Itu baca-baca Quran ibu raja-raja bu di rumah. Ikan yang ada di akuarium tu mendoakan ibu tuh. Ya Allah, ampunilah tuan rumah gua. Makanya ibu goreng-goreng. Kalau ibu goreng mereka habis. Iya kan? Coba yang kata al-hitan filma. Ya kan? Ikan-ikan nanado di layar, dia layar. Baik yang di laut, di danau, di sungai, di banda. Ikan gadang, ikan ketek, ikan pantau mengerincik tu hitam tu lah, ketek-ketek. Itu meminta ampunkan untuk orang yang sedang belajar ilmu. Jadi begitulah penghuni langit, penghuni bumi, serta ikan yang ada di air mendoakan kita. Itu yang menyebabkan kita mau, Bu. Tidak ibu-ibu saja doh, termasuk ambo didoakan. Itu dapat loh, Bu. Masa ibu saya dapat? Ya dah, nama aja dapat loh. Ya kan? Yang baraja dapat, yang diaja juga dapat. Gitu ya. Nah, oke, ibu-ibu. Kita sampai jam 11 saja pengajian ini. Nanti kita berdiskusikan yang lain. Oke. Terakhir bisa dibuka ibu-ibu ini ayat. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam warisu dinar wala dirham. Ya kan? Sesungguhnya orang-orang berilmu itu mewarisi warisan para nabi. Karena nabi tidak ada mewariskan harta dah. Tidak ada nabi dinar dah. Ameh nabi tidak ada diwariskan dah. Perak tidak ada dah. Yang diwariskan nabi apa? Ilmu. Jadi kini ko ibu-ibu kita ini sedang mewagi-bagi warisan nabi. Cuman sayangnya manusia konya kalau warisan piti baru capeknya tiba. Jadi Abu Hurairah itu kan sahabat nabi tuh. Mencaliak orang lah sibuk di pasar, Bu, manggalas. Di pasar di dekat Masjid Nabawi itu sebelah kanan tu ada dulu tuh orang mengalir. Kecik Abu Hurairah, orang-orang yang sibuk di pasar itu orang di di Masjid Nabawi sedang membagi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tagak orang sadonya bu. Balarilah orang ke masjid. Masuk ke masjid Nabawi, basar buatlah orang yang model awak kuah. Sedang beraja Al-Quran, sedang beraja hadis, sedang beraja tafsir, sedang beraja fikih, sedang beraja ibadah. Basar buat di dalam masjid. Tu tak cangang sebenarnya. Tak nampak dia mah ada orang bagi-bagi kau kecek nak. Nyo lari keluar balik bu. Wahai Abu Hurairah, kami tak nyangko engkau seorang sahabat Nabi tapi kau mengicua, menipu. Tak ada orang lo di masjid tu membagi-bagi harta warisan Nabi do. Kecek Abu Hurairah, tu mangah orang situ. Orang sedang menggali Al-Quran, sedang belajar hadis, sedang belajar agama. Kecek Abu Hurairah, itulah yang diwariskan oleh Nabi. Jadi ibu-ibu hari ini sedang membagi-bagi warisan Rasulullah. Ini hadisnya. Hadisnya. Wa innal ulama warasatul anbiya, para orang ilmuwan mewaris, itulah pewaris Nabi. Wa innal anbiya, sesungguhnya para nabi lam yuwarisu dinar wala dirham, nabi tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak. Wa inna ma warisul tapi nabi mewariskan ilmu. Ilmunya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Faman akhazahu akhaza bihzin wafir. Kalau itu nak diambilnya bu, nak dibagi-baginya, berarti dia sudah benar-benar mengambil yang sempurna. Itulah nawak kaji sebenarnya ibu-ibu. Makanya ambo semangat lo menyampaikan ke ibu-ibu, ya kan? Karena ambo membagi-bagi warisan lo kan, itu tukang bagi warisan Nabi. Besok tukang bagi le dapat. Itu yang, iya. Oh itu ya. Jadi itu ibu-ibu ya. Lah. Kira-kira itu materi kajian awak pertemuan pertama bagi sebagian ibu-ibu ya. Kita diskusi agak 10 menit ya kan, bagaimana ke depannya, langkah-langkah ke depannya. Kita tutup dulu dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.